Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya kembali menyapa juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan, Usman Tokan. Pak Usman, saya berharap sudah baik hubungan audio maupun visual kita, Pak Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Usman. Pak Usman, dari banyak menteri Pak Jokowi, kok Menteri Sandiaga Uno yang paling banyak diundang ke acara P3? Ada alasan khusus? Ya, P3 dalam setiap kegiatannya memang diminta oleh masyarakat supaya dihadirkanlah menteri terkait dengan urusan Pak Sandi itu. Oh, jadi makanya urusannya P3 event, hanya soal pariwisata dan ekonomi kreatif saja maksudnya, Pak Usman? Dalam event tertentu kita hadirkan Pak Sandi. Oh. Gitu. Itu Menteri-menteri yang berdasarkan lain nggak pernah permintaan kelihatan daripada, ya itu ada Pak Erick Thohir juga diundang. Oh. Gitu. Karena itu terkait juga dengan masalah ekonomi kecil dan menengah ya. Oh, jadi lebih intens mana? Undang. Pak Usman, lebih intens mana? Ngundang Bang Sandi atau Pak Erick Thohir? Kita kembalikan kepada wilayah ketika kita bikin acara di sana, lalu kemudian minta menghadirkan untuk memberikan edukasi, sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembangunan umat gitulah kira-kira. Oh, jadi tidak ada kesengajaan ya by design ya secara sengaja menghadirkan hanya Bang Sandi Uno dibanding dengan menteri-menteri yang lain. Enggak, semua menteri sama kita undang, tapi memang kehendak daripada wilayah itu minta supaya hadirkan Pak Sandi, minta hadirkan Pak Erick gitu. Tapi tentu P3 mengikuti dong ya perkembangan narasi, publik juga jadi bertanya-tanya, wah Sandiaga Uno pindah ke P3 nih. Bahkan ada sejumlah kader termasuk Bang Andre nih yang mempertanyakan ini mau keluar dari Gerindra, Bang Sandiaga Uno. Nah, Mas Andre ini atau udah Andre ya. Jadi sebenarnya pertemuan Pak Mardiono sebagai PLT Ketua Umum dengan Pak Sandi itu mereka hubungannya sudah sangat lama. Lalu kemudian setiap kegiatan ada ngobrol-ngobrol, itu hal yang wajar gitu kan. Lalu kemudian ada chemistry yang sama. Oleh karenanya sebagian besar kader-kader atau pengurus di daerah itu menghendaki Pak Sandi misalnya jadi calon presiden. Kalau bisa bergabung dengan P3 dan sebagainya. Jadi ada tidak menampik ada keinginan itu ya dari akar rumput di P3 ya? Ya, dari akar rumput P3 menghendaki seperti itu. Nah, tentu kita ini dari DPP memahami betul bahwa Pak Sandi itu kader Gerindra. Oleh karenanya, kalaupun memang pada kesimpulannya nanti mau pindah ke P3 misalnya, itu hak pribadi beliau kan. Cuman kita juga mendaki kalau bisa di internal Gerindra diselesaikan. Ya. Gitu. Tapi sudah ada pembicaraan secara intens antara elit P3 ke Sandiaga Uno mau minta atau meminang untuk pindah ke P3? Ya, kita diskusi-diskusi kalau visi misi P3 itu bisa disesuaikan dengan ini kan Pak Sandi, kenapa tidak kan gitu ya. Pak Sandi kita anggap sebagai tokoh yang pernah menjadi calon wakil presiden, lalu kemudian beliau hari ini menteri. Jadi kalau kemampuan beliau kan sudah juga tidak kita ragukan. Oleh karenanya kita ingin kalau memang mau pindah ke P3 mari. Kita terima dengan senang hati. Posisi atau tiket sebagai capres maupun cawapres kah yang dijanjikan oleh P3 kalau seorang Sandiaga Uno pindah ke P3 dari Gerindra? Enggak begitu kan, kita sudah berkali-kali sudah sampaikan untuk capres dan cawapres dari P3 itu kita masih menguji publik, kita masih melihat tokoh-tokoh yang ada sekarang ini siapa saja yang punya potensi besar untuk menang. Tentunya kita mendengarkan suara rakyat. Lalu kemudian ada mekanisme di internal partai, kita diskusikan lalu memutuskan kira-kira calon dari P3 itu siapa sih gitu. Oke, atau ada pilihan lain nih, gini, mungkin paling gampang, tanpa meminta seorang Sandiaga Uno pindah dari Gerindra, kira-kira bisa nggak P3 saja yang kemudian berkoalisi masuk ke KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, nambah jadi berarti Gerindra, PKB dan P3, mungkin nggak itu menjadi pilihan? P3 hari ini tetap komitmen dan tetap setia di KIB. Apapun langkah KIB ke depan itu adalah keputusan bersama, didiskusikan bersama dan kita akan tetapkan bersama. Apakah nanti bergabung dengan koalisi lain itu masih dalam pembahasan.
Oh, kalau Bang Andre kira-kira mungkin nggak dengan mekanisme tadi? Kan belakangan juga muncul nih wacana koalisi besar, berarti KIB plus KKIR. Jadi begini Pak Christian, Ya. kan wacana bergabungnya Bang Sandi dengan P3 ini malah kita dengar dari pernyataan Pak Usman sendiri ini di detik.com hari Kamis 6 April jam 15.57 ya. Pak Usman mengungkapkan kabar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno beralih ke P3. Usman juga membeberkan tokoh-tokoh nasional yang bergabung di P3 termasuk ex-kepala BNPT Boy Rafli dan Sandiaga Uno. Kan inti pengumuman dari Pak Usman. Nah, di kami sampai ini pengumuman Pak Usman sebagai juru bicara P3. Kalau di kami sampai sekarang, satu, Bang Sandi masih kader Partai Gerindra. Dua, seperti yang disampaikan Sekjen Partai Gerindra, harapan kami Bang Sandi tetap bertahan di Gerindra. Yang ketiga, sampai sekarang Bang Sandi belum bicara maupun pamit kepada Pak Prabowo menyatakan diri pindah ke P3. Nah, gitu loh. Nah, itu clear kalau dari kami. Yang mungkin dari Pak Usman, karena Pak Usman yang menyampaikan kepada publik di detik.com hari Kamis yang lalu bahwa Bang Sandi bergabung dengan P3. Nah, kalau di partai belum ada, bahkan waktu Pak Prabowo ditanyakan langsung oleh wartawan dalam konferensi pers setelah pertemuan DPP Gerindra dengan DPP Perindo, dan kebetulan saya setengah meter berdiri sebelah kanan dari Pak Prabowo, ditanya oleh wartawan, bagaimana? Belum, Sandi belum bicara apapun. Nah, begitu Pak Usman nih mungkin yang menjawab. Kalau kami Gerindra tentu berharap Bang Sandi tetap bertahan. Karena beliau kacamata Partai Gerindra yang masih potensial. Nah, gitu. Pak Usman, yang pernyataan Anda 6 April lalu itu berdasar dari apa, Pak Usman? Ya, kita sampaikan itu karena ada pertemuan-pertemuan dilakukan secara intensif oleh dengan para pihak gitu kan, di partai bersama Pak Sandi dan tokoh-tokoh dalam. Jadi Sandiaga Uno sudah bilang P3 iya. Di P3 itu ada majelis. Jadi sudah ada komunikasi secara luas seperti itu. Ya, Anda berani menyatakan itu ke publik karena sudah Sandiaga Uno sudah mengatakan iya, saya mau bergabung ke P3? Kita kan waktu itu kita sebut insya Allah akan dalam waktu dekat Pak Sandi akan bergabung ke P3. Iya, dasar Anda mengatakan insya Allah akan gabung ke P3 itu kan pasti ada sesuatu. Apakah ada pernyataan dari Bang Sandi bahwa iya saya mau bergabung dengan P3? Pak Sandi tidak memutuskan karena beliau juga bilang bahwa saya akan selesaikan dulu urusan internal dengan Gerindra. Begitu. Jadi kita sebenarnya ya kalau memang begitu selesaikan silakan. Kami tetap menunggu kalau memang ada keputusan ingin ke P3 dengan besar hati kami menerima itu. Oke, pernyataan saya mau selesaikan dulu urusan saya dengan mau jadi mantan ini Gerindra, dengan mantan saya ini mau calon mantan ini. Itu bukankah kemudian bisa diartikan bahwa iya saya akan tinggalkan mantan saya, pacar saya saat ini untuk Anda, begitu? Sandi itu sudah punya bersama dengan P3 ke beberapa daerah. Ada kebersamaan, ada keinginan bersama untuk membangun negeri ini. Lalu kemudian kira-kira kalau di Gerindra pun baik, di P3 juga baik. Nah tentunya kami sebagai partai yang hari ini dibawa ke pemimpinan Pak Mardiono itu kita banyak menampung tokoh-tokoh yang berkeinginan untuk masuk P3 termasuk Pak Sandi misalnya. Kalau beliau berkehendak, mari kita sambut. Nah, Pak Usman belum jawab pertanyaan saya ini. Menurut Anda, dengan Anda berani bilang ke publik seperti itu karena memang Anda yakin bahwa sudah mengatakan bahwa iya saya selesaikan urusan saya dengan calon mantan saya ini, saya mau bersama dengan Anda, itu seperti itu narasi dari seorang Sandiaga Uno? Ya, P3 itu berupaya. Tentu ada pembicaraan-pembicaraan. Kalau nggak ada pembicaraan kan kita nggak mungkin memberikan statement seperti itu. Tapi kan semua itu kembali soal waktu, kemudian bicara soal takdir. Kalau dia tidak, walaupun sudah firm misalnya, tiba-tiba tidak takdir beliau ke P3, ya bagaimana gitu kan?
Ya, nih kalau Mas Adi, kalau Pak Usman nggak mau jawab nih, kalau menurut Anda sudah ada nggak kira-kira seperti analogi saya tadi, nggak mungkin kan kemudian ada orang yang menjanjikan saya mau selesaikan urusan saya dengan yang lama ini dulu, baru saya akan pindah ke kamu atau yang baru, itu berarti kan sudah mengatakan iya, saya mau pindah ke P3, ya saya setuju. Mas sebenarnya kekisruhan ini selesai. Nah. Kekisruhan ini akan selesai kalau kemudian Sandiaga Uno tampil kepada publik bilang bahwa ya saya akan pindah ke P3 atau saya akan tetap istiqomah tegak lurus dengan Prabowo Subianto sampai 2024. Saya kira clear. Cuman kan problemnya Sandiaga Uno belum muncul dalam hal itu. Itu artinya ada ruang-ruang gelap yang tidak bisa kita tangkap dari jauh ya. Karena yang tahu ini tentu Sandiaga Uno, P3 dan Gerindra. Dan pastinya Sandi itu sedang galau betul saat ini. Menimbang di antara dua pulau ini kan, apakah pulau P3 ataukah tetap berada di Gerindra. Argumennya bagi sederhana ya. Karena Sandi ini sangat kelihatan masih tertarik untuk bisa tampil dan mentah di 2024 Christian ya. Popularitasnya yang menjulang karena pernah ikut nyapres dan pernah jadi mantan wakil gubernur DKI Jakarta adalah suatu hal yang tidak dibantah. Tapi Sandi harus realistis memang. Kalau untuk terus memelihara harapannya untuk maju di Pilpres, tentu tidak mungkin berada di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto yang memang superstar yang tidak tergantikan dari Gerindra. Makanya paling mungkin bagi Sandi untuk terus bisa maju harus mencari partai politik yang lain. P3 adalah salah satu partai politik yang sangat mungkin bagi Sandi untuk bisa merawat harapannya itu, apalagi misalnya P3 ada di KIB, di mana di KIB ini belum ada nama-nama yang menjulang yang kemudian bisa membuat partai ini sampai saat ini mengumumkan secara definitif kira-kira siapa calon presiden yang akan mereka usung. Itu yang sepertinya sedang dihitung betul oleh Sandiaga Uno. Tapi ada parameter yang kedua yang sepertinya sedang dihitung betul oleh Sandi. Apakah tetap di Gerindra ataupun P3? Kalau yang bertanding di Pilpres itu adalah all Jokowi's men, dengan asumsi ada begitu banyak poros, ada 3 poros gitu ya. Ada poros PDIP, ada kemudian KIB dan ada KIR misalnya. Sandi sepertinya akan pindah. Karena ada slot yang masih mungkin bisa dimainkan oleh Sandi. Minimal sebagai cawapres misalnya di KIB untuk bisa mentas. Tapi beda ceritanya, kalau poros koalisi besar itu terwujud, gabungan dari 6 partai politik ya, termasuk PDIP di dalamnya, maka sulit seperti bagi Sandi untuk mencari slot sekalipun itu posisinya sebagai cawapres. Karena di situ begitu banyak nama-nama besar. Ada Prabowo Subianto, tentu saja ada Erlangga Hartarto, ada Muhaimin Iskandar, dan bahkan sangat mungkin PDIP itu akan membuka 2 nama, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani ya. Dalam konteks itulah saya kira Sandi sedang melakukan ikhtiar politik ya, istikharah politik untuk memantau kira-kira kemana hilal politiknya yang jauh lebih menguntungkan, tetap di Gerindra atau berlabuh ke P3 yang sepertinya akan mendapatkan durian runtuh kalau Sandiaga Uno pindah ke situ. Nah ini yang sepertinya sedang betul. Tapi itu sekali lagi, huru hara ini selesai. Kalau Sandiaga Uno ataupun lusa ngomong kepada publik, tetap di Gerindra atau akan pindah ke P3. Tapi apakah menurut Anda kepindahan, kalau memang kepindahan seorang Sandiaga Uno ke P3 mungkin saja kemudian mengocok ulang peta koalisi sementara yang kita lihat sendiri saat ini, misalnya Bang Sandi pindah ke P3, P3 mencalonkan Bang Sandi menjadi cawapres, misalnya menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, ya artinya P3 dengan PDIP, atau menjadi cawapres dari KKIR saat ini, yaitu Pak Prabowo, berarti Pak Bang Sandi balik lagi dong ya, jadi sama-sama Gerindra. Mana yang paling mungkin menurut Anda? Itu tadi, kalau Sandiaga ke P3 tentu pasti dikalkulasi siapa yang akan maju di Pilpres. Karena harapan terbesarnya kalau dibaca secara umum, koalisi besar itu kan diasumsikan ada poros penantang dari kubu perubahan yang akan maju, Christian. Maka butuh konsolidasi yang begitu kuat yang dilakukan oleh partai politik pendukung Jokowi, minus Nasdem tentu saja, untuk merapatkan barisan supaya muncul nama-nama yang mengerucut, nama besar, nama kuat yang akan ikut kontestasi di 2024. Kesempatan itu agak kecil bagi Sandiaga Uno, karena misalnya Sandi masih di bawah Prabowo Subianto, elektabilitasnya masih di bawah Ganjar gitu ya. Paling mungkin Sandi ini agak sedikit unggul dari Muhaimin Iskandar dan Erlangga Hartarto kalau kita mau membaca statistik. Tapi kalau membaca ego sektoral, PKB ini pasti harga mati juga memasang Muhaimin untuk mendampingi Prabowo Subianto. Begitupun Erlangga sebagai partai pemilu pemenang ketiga ya. Nggak mungkin misalnya hanya hampa dan tangan kosong tidak menawarkan harga mati untuk Erlangga bisa dicapreskan dengan siapapun nantinya berpasangan.
dalam hal inilah yang saya kira memang Sandi sedang berhitung-hitung. Oleh karena itu ya, yang jelas kalau Sandi pindah ke P3 itu akan menyodorkan nama Sandiaga Uno di meja perundingan, entah dalam koalisi besar, ataukah tetap dengan KIB PDIP, ataukah bersama dengan KIR. Kan itu saja sebenarnya. Karena kalau membaca anatomi kekuatan politik ke depan, selain memang abu-abu, kelihatannya Sandi itu sangat berharap betul bisa maju dan berdampingan dengan Ganjar Pranowo di 2024. Oke, kelihatannya pingin sekali ya berdampingan dengan bakal capres yang saat ini muncul unggul di berbagai lembaga survei, yaitu Ganjar Pranowo. Bang Andre, Anda dengar tadi apa yang disampaikan sama Mas Adi. Ini kalau di Gerindra itu ternyata bisa mentok ya. Apa sinarnya Pak Prabowo ini terlalu berlebih terang benderangnya sehingga sosok-sosok lain tidak bisa juga ikut bersinar. Itu yang terjadi di partai Anda? Di partai kami, seluruh kader, mulai dari tingkatan paling bawah sampai paling atas, hanya menyebut satu nama menjadi calon kami, yakni Pak Prabowo Subianto. Tidak ada pernah satupun kader Gerindra, mulai dari tingkat anak ranting, cabang, daerah, sampai di DPP itu menyebut nama lain di luar nama Pak Prabowo. Itu faktanya. Nah, ya, jadi tentu siapapun yang ada di Gerindra tentu harus tegak lurus kepada keputusan partai. Berpartai itu butuh loyalitas, berpartai itu butuh sabar, butuh tegak lurus arah kebijakan partai. Nah, kalau memang dirasa tidak bisa tegak lurus, mau keluar, ya monggo silahkan. Pintu partai terbuka secara lebar dan luas bagi yang mau masuk maupun yang mau keluar. Yang penting pamit baik. Ya. Tapi saya masih meyakini Bang Sandi sampai saat ini insya Allah akan tetap di Gerindra. Jadi kalau kami nggak ada merasa huru-hara hati, kami sekarang santai saja karena kami punya fokus yang jelas. Bagaimana seluruh kader Partai Gerindra fokus berjuang dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, dari RW ke RW, dari rumah ke rumah masyarakat untuk mensosialisasikan Prabowo Presiden 2024. Nah, Bang Sandi enggak tuh ikut kegiatan P3, Bang Andre? Ya nggak tahu, saya tanyakan ke Bang Sandi. Kalau kita sih sederhana. Kalau Bang Sandi mau keluar, monggo silahkan. Kalau mau bertahan silahkan. Partai Gerindra punya banyak kader loh, gitu loh. Tanya ke Bang Sandi, seharusnya Bang Sandi diundang. Bang Sandi kok masih poco-poco gitu. Tapi sempat ada komunikasi dari elit Gerindra, mungkin termasuk Anda tanya ke Bang Sandi kok ikut kegiatan P3 terus? Berapa hari yang lalu kan Bang Sandi sudah menemui Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Kan Bang Sandi berapa hari yang lalu ada tuh di Instagramnya Bang Sandi. Ya. Kan jelas. Dan Bang Sandi menegaskan di situ masih tetap di Gerindra, saat ini masih fokus menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau kami nggak terganggu, Christian, karena fokus kami Prabowo Subianto, ya. Jadi fokus kami Prabowo Subianto, calon presiden kami Pak Prabowo Subianto. Kami sekarang fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo, dan alhamdulillah dalam satu minggu terakhir Pak Prabowo sudah nomor 1 di Indonesia. Ini kan menggambarkan bahwa kerja kader Gerindra baik di darat maupun di udara udah on the track. Ini menambah semangat kami kerja. Jadi ada yang masih poco-poco, ya monggo tanyakan yang ke kelompok poco-poco. Kalau kami nggak ada, kami tegak lurus. Jadi sederhana, Christian. Baik. Ya, jadi perlu bahas-bahas lagi. Oke. Yang harus yang itu bukan kami. Nah, ya kalau kami Partai Gerindra jelas kami masih berharap Bang Sandi di Gerindra, dan sampai saat ini Bang Sandi masih di Gerindra. Kalau ada keinginan Bang Sandi keluar dari Gerindra, itu hak beliau, kami hormati. Harapan kami tinggal beliau Pak Prabowo kalau mau keluar. Tapi harapan kami tentu lebih baik bersama-sama kami kita sambut kemenangan Pilpres dan Pileg 2024 bersama Prabowo Presiden. Gitu loh. Nah, terakhir saya ke Pak Usman. Pak Usman tadi kata Mas Adi. Kalau mau bikin dialog, undang Bang Sandi, jangan kami lagi. Iya. Nanti kami tanyalah ke Bang Sandi sebenarnya, karena Pak Usman tampaknya dari tadi nggak mau jawab pertanyaan saya tadi ya. Dari tadi saya tanya terus tapi nggak dijawab. Ini semoga ini pertanyaan terakhir buat Pak Usman dijawab nih Pak Usman. Jadi Pak Usman, dalam waktu dekat akankah ada komunikasi dari P3 ini yang mau meminang Bang Sandi, katanya berharap dapat durian runtuh ya kalau menurut bahasa Mas Adi, berkomunikasi dengan Gerindra, setidaknya Pak Prabowo, iya saya mau kami mau meminang salah satu wakil ketua Dewan Pembina Anda untuk bergabung bersama P3?
Mbak Grace, ini P3 ini juga banyak tokoh-tokoh hebat. Pak Mardiono itu tokoh hebat, pengusaha sukses. Ada Pak Menteri Bappenas, Pak Suarso Mono Arfa, itu juga tokoh hebat di P3. Jadi sebenarnya kami juga tidak kekurangan tokoh. Cuma saja dalam perjalanan waktu komunikasi dengan Pak Sandi itu memang sangat intens, sehingga kami dengan senang hati manakala Pak Sandi itu bergabung ke P3. Tentu saja sebenarnya Mas Andre juga paham, apalagi Mas Adi sebenarnya sebagai pengamat memahami juga bahwa di dalam tubuh Gerindra juga kan ada statement-statement bahwa memang Pak Sandi akan segera pindah ke P3. Itu kan gara ikut kegiatan P3 sih, Pak Usman. Enggak, ada statement juga bahwa akan segera pindah ke P3 gitu. Nah, ini pemantiknya karena ikut kegiatan P3 dulu kali. Ya, enggak tahu itu urusan masalah internal di Gerindra ya. Cuma hari ini misalnya kami P3, Gerindra itu sahabat kami. Ketua umum kami dengan ketua umum Gerindra adalah sahabat lama. Jadi buat kami tidak ada alasan untuk misalnya mengambil kader orang lain dan sebagainya. Tadi pertanyaan saya soal komunikasi politik, Pak Usman. Apakah akan ada komunikasi politik antara elit P3 dengan Partai Gerindra terkait Bang Sandi? Oh, kalau komunikasi politik tetap berjalan dengan apalagi kita mau masuk ke koalisi besar. Tentunya kita Gerindra adalah bagian yang perlu kita komunikasikan intensif. Iya, bukan soal koalisi besar, soal Sandiaga Uno, Pak Usman. Iya, artinya bahwa dalam pertemuan-pertemuan tentu bahasan itu juga menjadi bagian dibicarakan dengan antara Pak Prabowo dengan ketua umum kami gitu. Oke, jadi diakui ya ada komunikasi antara elit P3 dengan Gerindra ya soal Sandiaga Uno ya? Ya, komunikasi kita lakukan terus. Iya, spesifik soal Sandiaga Uno, Pak Usman. Iya, paham. Tapi kan kita kembalikan kepada Gerindra. Mau lepas atau mau tetap di Gerindra. Sekarang berarti belum dapat jawabannya dari Gerindra. Pak Sandi pingin ke P3, maka kami akan terima dengan senang hati. Karena dari diskusi kami sudah ketemu chemistry-nya, memahami visi misi partai. Kami sejalan gitu. Tapi beliau ada keinginan untuk ikut bergabung ke P3, silakan. Gitu. Baik. Ternyata sudah ada komunikasi politik antara elit P3 dengan Partai Gerindra dan katanya sudah dapat chemistry dengan seorang Sandiaga Uno. Kita lihat nanti ke depan akan seperti apa. Tentu ini juga mungkin akan berpengaruh terhadap peta politik yang saat ini ada. Bang Andre, Pak Usman, Mas Adi, terima kasih sudah join di obrolan malam. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan bicara dengan isu lain. Terima kasih, saya selalu buat Anda bertiga. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton kami. Saya ucapkan selamat berakhir pekan buat Anda semua. Saya Christian Gage. Terima kasih. Sampai jumpa.